Oke, so welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tarate Saputra. Dan di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang prospek kerja ya. Prospek kerja dari jalur mandiri, dan tentunya ini sangat penting untuk kalian ya. Untuk kalian, dan kakak sampaikan agar kalian lebih yakin lagi kenapa kalian bisa memilih jalur mandiri. Kemudian ini sebagai alternatif apabila kalian tidak lolos jalur Polbit, karena jalur mandiri ini bahkan udah ada yang ngincar dari awal ya. Misal di sekolah Matra Laut, misal yang ingin berlayar ya, mungkin keinginan berlayar itu yang membuat mereka dari awal memang sudah memilih jalur mandiri. Tapi bagaimana dengan Matra Darat dan juga Matra Udara? Apakah memiliki prospek yang bagus untuk jalur mandirinya? Nah, di video kali ini akan kakak jelaskan. So, sebelum video ini dimulai, seperti biasa silahkan di subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan TikTok kita di @taruna_indonesia_tv. Nah, bagi kalian juga yang ingin mempersiapkan diri untuk tes psikotes, kalian bisa beli buku kita melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara. Itu harganya Rp50.000, itu sangat murah. Dan kalian juga akan mendapatkan grup nanti untuk persiapan psikotes tentunya. Dan kemarin Astungkara grup SKD kita lancar dan banyak yang lolos. Ya, memang ada beberapa juga yang nggak lolos, tapi tergantung juga kesiapan kalian masing-masing. Kita hanya bisa memberikan bimbingan awal, kemudian tips dan trik, dan juga pembagian soal-soal. Itu selanjutnya adalah bagaimana cara kalian melatih diri untuk konsisten. Itu aja sih sebenarnya. Baik, kita akan lanjut ya, terkait dengan jalur mandiri. Nah, seperti yang kita ketahui, jalur mandiri ini merupakan jalur non ikatan dinas. Artinya ketika kalian lulus, kalian tidak langsung diangkat menjadi PNS. Beda dengan jalur pola pembibitan yang sudah ikatan dinas. Nah, jalur mandiri ini apa sih kekurangan dan kelebihannya? Kita bahas kekurangannya dulu ya. Nah, kekurangan jalur mandiri di sekolah perhubungan itu yang pertama, jelas biayanya akan cukup mahal di kalangan rata-rata menengah ke bawah ya. Itu cukup mahal. Dan sama seperti halnya jalur mandiri di universitas umum, itu jalur mandiri ini tentu terkait dengan biaya yang dimana memang pastinya lebih mahal dibanding dengan reguler non pola pembibitan ataupun juga polbit ya. Itu jelas jauh berbeda. Kemudian kekurangan lainnya adalah yang kedua, seperti yang kakak sebut di awal, itu tidak langsung diangkat menjadi PNS atau ASN. Nah, itu kekurangan dari mandiri. Kemudian bagaimana dengan kelebihan untuk jalur mandiri? Nah, kelebihan jalur mandiri, pertama, kalian tesnya tidak sesulit polbit ataupun juga reguler non pola pembibitan. Karena apa? Karena mandiri itu memang orang-orang khusus ya, maybe orang-orang yang benar-benar punya duit yang biasanya bisa menanggung biaya pendidikan sampai lulus. Nah, seperti itu biasanya, seperti itu ya. Yang kedua, tentu saingan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, kuota terjamin. Kemudian yang keempat, sebenarnya mandiri ini memiliki pola pendidikan yang akan sama ya nanti dengan jalur polbit dan juga reguler. Jadi nggak ada masalah. Terus yang terakhir adalah prospek kerja yang kalian bebas memilih. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pertimbangan kalian, di mana mandiri ini tidak langsung PNS atau tidak langsung ASN, otomatis kalian akan bekerja di luar ASN, tapi masih bisa di pemerintahan. Cuman kalian statusnya adalah PPNPN atau pegawai kontrak, seperti itu. Kemudian di mana lagi? Kalian bisa bekerja di BUMN. Nah, contoh teman kakak udah ada yang bekerja di Pertamina, El Nusa, kemudian di PPD, di Damri, masih banyak. Ada juga yang di Transjakarta. Nah, seperti itu. Kemudian selain di BUMN, kalian juga bisa bekerja di swasta. Contoh senior kakak ada yang bekerja di operasional jalan tol kayak gitu. Nah, makanya ini yang darat ya kakak jelaskan. Makanya sebenarnya jalur mandiri ini prospeknya bagus, tapi tergantung
kita sebenarnya membawa dan bagaimana keseriusan kita saat melaksanakan pendidikan, karena itu nanti akan kelihatan. Dan junior kakak ada yang jalur mandiri juga ya, D3 PKB dulu dan sekarang udah menjadi PNS. Walaupun dia jalur mandiri tapi dia lolos PNS langsung. Nah, seperti itu. Makanya kakak sampaikan di sini, tergantung kalian bagaimana membawa diri kalian. Belum tentu yang polbid ataupun yang reguler lebih sukses dibanding mandiri ya. Dan mandiri bisa aja lebih sukses dari polbid dan reguler, tergantung diri kalian lagi. Bagaimana membawa diri kalian nanti ke jenjang selanjutnya. Jadi menurut kakak, baik itu mandiri, reguler ataupun polbid itu sama aja, hanya beda di biaya, beda di prospek. Tapi untuk ukuran volume otak manusia itu semua sama dan semua memiliki jalan suksesnya masing-masing. Jadi nggak ada masalah, jangan minder. Selagi kalian ada niat, selagi kalian ada kemampuan yang tinggi, ya kakak rasa kalian akan bisa menjalani pendidikan kalian, begitu mau polbid kayak reguler ataupun juga mandiri. Nah, ini video pengantar dari kakak tentunya agar kalian tidak minder untuk mencari mandiri. Kakak rasa semua itu sama ya. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar, silahkan. Kakak sudah menjelaskan di video-video sebelumnya sekolah mana aja yang membuka jalur mandiri. Silahkan kalian cek lagi video-video kakak sebelumnya, dan tentu pendaftaran itu dibuka sampai dengan bulan Juli. Makanya kalian harus memiliki rencana untuk ancang-ancang, dan jangan lupa juga minta restu dari orang tua. Dan untuk terkait dengan pembiayaan selama pendidikan, kalian bisa cek di web sekolah yang membuka jalur mandiri ya. Di sana biasanya ada. Kalaupun nggak ada, kalian bisa cek referensi tahun lalu atau tahun sebelumnya, itu nggak jauh beda kok. Jadi itu aja sih menurut kakak ya yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat tentunya, dan tentu bisa menjadi referensi untuk kalian sebelum kalian lanjut ke jenjang selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap support, dan jangan lupa juga apabila kalian ada pertanyaan, silahkan aja komen di bawah, nanti akan kakak jawab tentunya. Mungkin itu, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa juga bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri untuk psikotes, kalian bisa beli buku kakak, ataupun juga bisa masuk ke grup dengan OTR Rp25.000. Kalau harga buku Rp50.000 melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara tentunya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan TikTok kita di @taruna_indonesia_tv. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Bye bye. Top number 1.